Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man du'iya fa'ajab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Bakri, pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan bagi kita hambanya untuk menikmati suasana bulan yang Allah muliakan. Bulan Rajab salah satu di antara 4 bulan dalam setahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun 12 syahra, ada 12 bulan. Kapan Allah Ta'ala ciptakan nama-nama bulan tersebut? Yauma khalaqas samawati wal ard. Berbarengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan juga bulan untuk mengetahui peredaran dalam kehidupan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Ada arba'atun hurum, ada Masjidil Haram, masjid termulia, ada minuman haram, minuman yang kadar alkoholnya melebihi batas. Semua merek minuman, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, apalagi Magadon, heroin, putau, nyiming, tripping. Dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin menjelaskan yang Allah maksud dengan 4 bulan yang mulia itu: 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Yang satu munfaridan, misa sendiri Rajab. Alasan apa Allah muliakan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Di bulan itu hambanya yang berkemampuan sedang mempersiapkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dalam ayat lain, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Dalam tafsir ashhurum ma'lumat, proses perjalanan ibadah haji dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka kita dengar ada istilah haji turis. Berangkat setelah sholat hari raya Idul Fitri. Lebih dulu ke Palestina, Yordan, Yaman, Mesir, nanti akhir-akhir baru masuk Mekah, Madinah. Haji turis 427 juta satu orang. Mahal apa enggak? Tapi belum terdengar orang yang ke sana itu mengeluarkan biaya besar, nggak ada yang tidak kepengen balik lagi. Semua melalui caranya masing-masing. Yang petani hasil taninya, hasil panen, dia simpen, dia tabung untuk biaya haji. Enggak jadi masalah walaupun ongkos haji naik 69 juta. Tapi pemerintah Arab Saudi malah menurunkan 30%. Tapi di sini mau ditaekin. Biarin dah, emang hobinya naikin. Kemudian Muharram masuk nominasi bulan yang Allah muliakan juga. Ada apa? Sebab di bulan itu banyak para nabi, banyak para rasul. Allah Ta'ala muliakan dengan berbagai macam kejadian. Di masa kehidupan Nabi Nuh alaihi salam, ketika terjadi musibah tsunami terbesar pertama sepanjang sejarah kehidupan manusia, sampai Baitullah, sampai Ka'bah itu hancur, tergerus air bah. Tapi pondasi dasar masih tetap utuh. Siapa tuh yang merenovasi Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk merenovasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Yang batu bagian itu hancur. Maka perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu namanya diabadikan dalam setiap kali kita umat Nabi Muhammad ibadah sholat.
dalam tasyahud akhir selalu kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa itu ada? Allah abadikan namanya dalam ibadah umat Nabi Muhammad karena sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kata Allah, ittabi millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Berdasarkan ayat itu, Imam Syafi'i berpendapat umat Muhammad dalam melaksanakan ajaran agama, khitan itu hukumnya wajib mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Di antaranya juga perintah berkurban, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak mimpi, tidak berkurban, mungkin tidak ada perintah berkurban karena sudah diawali oleh para nabi dan rasul yang sebagian syariat, millah, ajaran agamanya Allah perintah Nabi kita untuk mengikutinya. Ibadah haji, Allah perintah Nabi Ibrahim, adzin pinnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Rob, bagaimana cara memanggilnya? Aku perintahkan kamu untuk memanggil saja. Yang menyampaikan suara panggilanmu ke relung hati-hati umat manusia, aku. Saat di alam ruh kita sudah menjawab panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kita udah jawab itu. Maka jangan pesimis. Ya, aku mah sepertinya enggak berangkat nih. Dilarang oleh Allah, la tayasu mir rauhillah. Janganlah kita berputus asa. Saya punya saudara dan masih bertetangga. Dia selalu wiridan maghrib isya itu Ratibul Haddad. Sudah berpakaian seperti orang yang sudah pergi haji. Peci selalu putih, bersurban. Bajunya juga gamis panjang. Ketika ia seorang diri baca Ratibul Haddad, ada jamaah sholat maghrib terlambat, dia mengikuti bacaan itu sampai isya. Selepas isya jamaah yang lain udah pulang. Ditanya, Pak Ustadz udah berapa kali pergi haji? Belum. Ini saya hanya berpakaian orang yang sudah haji. Karena saya pengen pergi haji. Bapak punya KTP? Punya. Bisa diambil sekarang? Bisa. Buat apa Pak? Saya berangkatin besok pergi haji. Alhamdulillah.
Jadi ada bacaan-bacaan, ada wiridan-wiridan yang mempermudah proses jalan untuk memenuhi panggilan Allah. Berangkatlah itu Pak Haji. Bersebelahan dengan rumahnya ada orang tua yang punya kemampuan mengobati patah tulang. Hampir sama dengan yang tadi. Ekonomi lemah. Ini orang tua yang punya kemampuan mengobati warga yang kena musibah patah tulang. Ada orang bertanya, engkau udah berapa kali pergi haji? Belum. Kalau kaki saya sembuh, engkau saya berangkatkan haji. Waktu itu belum ada Cimande. Waktu itu belum ada Haji Nawi Cipete. Di Jakarta hanya dia itu terkenal. Sembuh itu orang patah tulang di bagian lututnya, maka diberangkatkan pergi haji. Jadi jangan pesimis. Kalau belum punya biaya, kalau belum kelihatan ada biaya, yang punya kemampuan ngurut, ya ngurutin warga aja dulu. Siapa tahu Allah tidak mempersulit jalan hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara-cara Allah di luar kemampuan manusia. Maka bulan yang keempat yang Allah muliakan bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jika kita cermati nama bulan ini dan ditulis menggunakan bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf Ra, Jim, dan Ba. Kama qalal ulama, sebagaimana kata ulama, huruf yang pertama Ra itu rahmat Allah, diberi kepada Nabi dan kita umatnya pada saat bulan Rajab, saat peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa yang hanya terjadi sekali kepada Nabi kita, Isra dan Mi'raj. Lailatun usriya bi ilas sama, para'aitul malaikah. Pada malam aku di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah ke langit, aku melihat para malaikat berjejer. Ra'aitu fi janahi Jibril kul huwallahu ahad. Nabi lihat saat para malaikat berjejer menyambut kedatangan Nabi pada Isra Mi'raj, maktubun ala janahi Jibril kul huwallahu ahad. Pada sayap malaikat Jibril itu tertulis awal surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Wa ra'aitu fi janahi Israfil, dan aku melihat pada sayapnya malaikat Israfil, peniup sangkakala, maktubun Allahus Somad. Tertulis di sayap malaikat Israfil itu bacaan Allahus Somad. Wa maktubun fi janahi Mikail,
malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Tadi hujan apa enggak? Hujan. Air hujannya sama. Turun dari langit yang sama. Jatuh ke bumi yang sama. Itu air hujan. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan dari langit. Tujuan apa Allah Ta'ala turunkan air hujan? Fa'akhraja bihi minas samarat. Sebab turun hujan ke bumi itu, maka keluarlah berbagai macam jenis tumbuhan. Tidak sekedar tumbuh, rizqul lakum, menjadi rejeki buat manusia. Tumbuh pohon mangga, disebutnya sama buah mangga tapi rasa beda-beda. Ada harum manis, ada si mana lagi, ada mangga golek, ada dormayu. Air sama, jatuh ke bumi yang sama, disebutnya sama. Kenapa rasanya beda-beda? Allah Maha Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tumbuh lagi buah cau. Cau apa hari? Pisang. Jenis cau loba. Aya cau Ambon, cau Nangka, cau Tanduk, Barangan, Raja, Lampung, Siem, Kepok, Batu, Angleng, Emas. Air sama, kenapa jenis pisang beda rasa? Aya cau direbus rasana dua. Manis asem, cau Nangka. Aya pisang panjang nu ageng bengkok, direbus rasana hiji tanduk. Aya pisang direbus digoreng marah-marah, pisang Ambon. Kalau nggak percaya nanti siang di rumah Ambon lewat, rebus pisangnya. Wah, pasti dia bakal komentar. Pisang beda. Kenapa itu bisa? Airnya sama, kok rasa bisa beda? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidratul Muntaha, Rabbul Akhdar, mustawa dalam waktu yang tidak lama. Kenapa bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka begitu pulang Isra Mi'raj, Nabi menceritakan peristiwa itu. Yang pertama kali percaya yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar yang Nabi beri kepada beliau karena dia percaya. Apa kata Abu Bakar mengomentari peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi ceritakan? Jangankan 7 lapis langit Muhammad, lebih dari itu kalau engkau yang cerita, aku percaya. Alasannya apa? Firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Engkau itu kalau bicara bukan berdasarkan hawa nafsu,
tapi bicaramu itu atas bimbingan wahyu. Maka Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Itu gelarnya, bukan nama orang tuanya. Tapi kadang di kampung ada Bilal saat terawih Ramadan baca silsilah khalifah. Khalifatul Rasulillah Abu Bakar bin Siddiq. Siddiq menteng dalam. Ini Bilal kurang menghadiri taklim. Jadi dia mengisi ibadah sholat sunat raweh hanya dengan kemampuan suaranya, tidak ditopang dengan ilmunya. Kemudian maktubun ala janahi Israil. Rasulullah lihat jejeran para malaikat yang menyambutnya di sayap malaikat Israil, pencabut nyawa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Di 4 malaikat yang masyhur namanya ada tulisan-tulisan surat Al-Ikhlas. Siapa yang di bulan Rajab ini, di bulan yang Allah muliakan, memperbanyak baca surat Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan pahala seperti membaca 4 kitab suci, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, yang membaca firman-Nya surat Al-Ikhlas, Allah muliakan dengan pahala-pahala. Alhamdulillah. Wa maktubun ala jabhati Abu Bakrin Siddiq Kul huwallahu ahad. Begitu juga Rasulullah lihat di kening Abu Bakar As-Siddiq itu ada tulisan Kul huwallahu ahad. Kenapa ada di kening Abu Bakar As-Siddiq? Karena dia sahabat yang pertama kali beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, yang pertama kali masuk Islam. Wa maktubun ala jabhati Umar al-Faruq. Allahus Somad. Oleh Nabi dilihat saat ia cerita di hadapan para sahabat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di keningnya Umar Ibnul Khattab yang diberi gelar Al-Faruq ada bacaan Allahus Somad. Al-Faruq itu gelar pembeda. Perilaku Sayyidina Umar berubah jauh ketika ia sudah masuk Islam. Orang yang paling loyalitasnya tinggi kepada Nabi. Jika ada perintah jihad, Umar ini selalu ada di garis terdepan. Orang yang paling benci dengan kemungkaran. Baru 2 hari masuk Islam, Nabi sudah melihat Sayyidina Umar menjelang subuh lagi ngiketin setan di pohon korma sambil disiksa itu setan. Setan minta ampun. Janji sama Umar tak lagi menggoda manusia untuk beribadah.
Terus disiksa sama Umar. Kalau masih ada Umar, masjid ini penuh. Akan dicari warga yang bangunnya terlambat. Itu setan, komunitas setan sampai ngomong, andaikan kita dilepas nanti dan besok kita masih beroperasi di jam yang sama, jika kita sudah melihat Umar lagi jalan, kita lari pilih jalan lain. Takut kalau jalan itu berbayar. Kata setan, kita lari, ambil jalan lain, ketimbang harus berhadapan dengan Umar. Setan takut sama Sayyidina Umar. Masya Allah. Saking tegasnya dalam urusan kemungkaran. Maka di keningnya itu ada tulisan Allahus Somad. Wa maktubun ala jabhati Utsman bin Affan lam yalid wa lam yulad. Nabi lihat tertulis di keningnya Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah. Yang pada saat Nabi bincang-bincang santai dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Aisyah, Sayyidina Utsman lewat. Nabi buru-buru merapikan pakaiannya. Aisyah bertanya, ya Rasul, ada apa Utsman lewat kau merapikan pakaianmu? Kata Rasulullah, aku malu kepada orang yang seluruh malaikat malu kepadanya. Masya Allah. Dua istri yang pertama meninggal, anak putri Rasulullah, istri kedua putri Rasulullah meninggal juga. Dua-duanya diberi oleh Rasul kepada Sayyidina Utsman. Sampai Rasul berkata, "Law indi tsalitsah la zawwajtukaha." Seandainya aku masih punya putri ketiga, kembali akan aku nikahkan dengan Sayyidina Utsman. Masya Allah. Khalifah yang mengangkat perekonomian umat. Ekonomi berkembang saat Khalifah Utsman bin Affan. Warga saat itu sedang giat-giat bekerja. Sampai ada sebagian yang lalai, lupa kalau hari ini hari Jumat. Maka banyak yang tertinggal. Maka di zaman Sayyidina Utsman lah, Khalifah ketiga, Jumat itu ditambah azan kedua. Di zaman Sayyidina Umar 1 kali, Abu Bakar 1 kali, ketika perekonomian berkembang. Semua warga sedang giat mencari nafkah. Lupa kalau itu hari Jumat. Maka untuk mengingatkan mereka jangan sampai lalai, ditambahlah azan kedua. Maka di Mekah, di Haram, subuh itu sunnah azan 2 kali. Subuh sunnah azannya 2 kali. Azan pertama membangunkan warga. Azan yang kedua masuk waktu. Jika itu diamalkan berkah. Tidak terkena krisis ekonomi global. Karena kita di sini belum biasa azan 2 kali. Kalau ada azan yang pertama jam 3, Pak RT bingung. Waduh,
Ini muazin keder nih kayaknya nih. Kayaknya nggak lihat jam dinding nih. Padahal disunnahkan subuh itu azan 2 kali. Di zaman Sayyidina Umar yang melahirkan peraturan sholat sunat berjamaah, sholat sunat tarawih. Itu di Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman azan Jumat 2 kali. Wa maktubun ala jabhati Ali bin Abi Thalib walam yakul lahu kufuwan ahad. Tertulis dalam kening sahabat Ali bin Abi Thalib itu, di keningnya bertuliskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Kalau tadi di setiap sayap para malaikat, kalau sekarang di setiap kening 4 sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas di bulan Rajab ini, spesial wiridan, amalan, bacaan di bulan yang Allah muliakan, akan mendapatkan pahala dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali karramallahu wajhah. Hadirin jamaah yang mulia, rohnya itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, diberi ganjaran pahala buat Nabi dan umatnya yang begitu luar biasa. Rahmat Allah itu di peristiwa Isra Mi'raj, pertama Nabi mendapatkan kewajiban beserta umatnya sholat sehari semalam 50 waktu. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salat. Pertama dipardukan, diwajibkan untuk Nabi dan seluruh umatnya ibadah sholat itu pertama kali khamsin, 50 waktu. Atas arahan, usulan Nabi Rasul yang lebih senior, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Muhammad, kesian umatmu itu postur tubuhnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Kalau sampai 50 waktu Muhammad, kapan umatmu bisa bekerja? 5 waktu aja lapangan pekerjaannya diambil sama tenaga asing, apalagi 50 waktu. Summan halla sahabul padli paruddat ila khamsin amaliyah. Akhirnya rahmat Allah diberi kepada Nabi dan kita umatnya, yang sudah Allah Ta'ala tetapkan 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu. Coba kalau enggak Allah kurangi, kalau enggak ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah tidak pernah memberi syarat bagi hambanya untuk menikmati ciptaannya. Saat matahari terbit, warna-warni yang mengiringinya, ada biru, ada merah, ada kuning, ada abu-abu, ada putih. Itu cahaya dengan warna-warni bakal menyegarkan jasmani. Jika kita menghirup udara segar, bebas manusia menikmati itu. Andaikan Allah pasang tarif mulai jam 5 sampai jam 11 malam, 5.000 sampai 19.000 jalan berbayar. Kalau Allah pasang tarif
yang boleh memandang indahnya warna-warni mengiringi terbitnya matahari, hambaku yang tahajud aja. Wah, yang ini nggak pada dapet ini. Tapi Allah nggak pasang itu. Silahkan bebas memandang ciptaan Allah. Andaikan Allah pasang tarif yang memandang pegunungan dengan warna hijau menyegarkan mata, melepaskan lelah 6 hari bekerja bersama keluarga, lihat pemandangan yang indah, hilang rasa lelah. Allah nggak pasang tarif. Udah. Itu udah tarifnya udah bunyi itu. Iya. Nanti jika roda depan kendaraan kita melintasi batas itu akan bunyi tik tik 5.000. Sampai jam 11 malam 19.000. Ojol juga protes. Saya ini pekerja kecil, pekerja kasar, kalau saya lewat bayar. Berapa pendapatan saya? Maka terus dikaji rencana Pemprov menjadikan jalan berbayar. Bikinnya pakai duit rakyat melalui pajak, udah jadi mau dipakai disuruh bayar juga. Aduh. Nanti depan jalan ini bisa macet ini, orang pilih jalan yang kagak bayar. Kasihan saya, ceramahnya dalam kota semua. 5 tempat kali 19.000. Fatmawati bayar, Matraman bayar, Senen bayar, Kuitang bayar, Tamrin bayar. Makanya saya lagi usul supaya rencana itu dibatalkan, akan mempersulit warga. Insya Allah nggak jadi kalau presidennya Anies. Ya Rabbal Alamin. Sambil bilang amin, lihat yang di sebelahnya amin apa enggak. Yang kedua huruf jim, roja. Jipatun artinya bangkai yang sudah mengering. Ada di atas pegunungan. Bangkai yang sudah mengering ada di atas pegunungan, jika dihempas oleh tiupan angin dia akan terbang bersih, tak ada lagi di tempatnya. Apa artinya? Dosa kecil di bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab ini, bisa Allah Ta'ala hapus dengan bacaan-bacaan spesial. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacaan spesial di bulan Rajab. Minimal sehari 75 kali. Yang kedua, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka dosa-dosa kecil ibarat bangkai yang sudah mengering itu terhempas terbang dengan bacaan-bacaan tadi. Bulan yang Allah muliakan. Huruf yang ketiga ba. Ba itu diambil dari kalimat barokah, berkah. Maka yang banyak dibaca di bulan ini doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban,
beri kesempatan kami untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Rajabun syahrullah. Bulan Rajab itu bulan Allah. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Latar belakang apa Nabi mengatakan itu bulan Sya'ban bulanku? Karena di bulan Sya'ban itu Allah Ta'ala turunkan ayat yang berkaitan dengan baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban, bulan memperbanyak baca sholawat. Bulan Rajab, bulan memperbanyak istighfar. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala umatku. Andaikan umatku tahu kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, maka dia dalam hidupnya tidak ingin ada bulan lain kecuali yang dia inginkan bulan Ramadan semua. Andaikan umatku tahu saking besarnya balasan pahala ibadah amal soleh di bulan-bulan tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur. Allah beri kita berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jumpa kembali dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya dzal jalali wal ikram ya dzat tauli wal in'am. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.